Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata pelajaran gambar teknik otomotif tingkat 10. Pada kali ini kita akan membahas berkaitan dengan huruf, angka, standar ISO, dan etiket gambar. Tujuan pembelajaran kali ini, pada aspek pengetahuan, kalian diharapkan dapat memahami fungsi dan standar etiket gambar teknik dengan benar, kemudian memahami huruf, angka berdasarkan standar ISO dengan tepat. Kemudian dari aspek keterampilan, kalian harus dapat menyajikan etiket gambar teknik dengan tepat dan mampu menuliskan huruf dan angka ISO pada gambar teknik dengan tepat. Huruf dan angka memiliki standar berdasarkan, yang pertama berdasarkan bentuk dan jenis huruf, yang kedua standarnya berdasarkan ukuran. Nah, bentuk, jenis huruf dan angka, di sini ada macam-macam bentuk jenis huruf. Yang pertama seperti ini Arabic, numeral, English letter, kanji karakter, hiragana karakter. Nah, untuk penyeragaman maka kita menggunakan jenis atau bentuk huruf standar ISO. Nah, ini jenis bentuk huruf ISO. Nah, kalian perhatikan bentuk setiap abjadnya, angka, kemudian tanda baca. Nah, standar huruf dan angka ISO ini bisa dituliskan dengan huruf tegak, contoh pada gambar seperti ini. Kemudian bisa dibuat dengan miring menyudut 75 derajat. Ini contoh. Untuk standar kedua bagi huruf dan angka adalah ukuran. Standar ukuran ini terdiri dari beberapa ukuran yang diatur. Contoh, tinggi huruf besar 3,5, maka tinggi huruf kecilnya ukurannya harus 2,5. Kemudian jarak antar hurufnya 0,7, jarak minimum tiap barisnya 5, jarak minimum antar suku katanya 1,5 mm, dan tebal huruf ataupun angkanya 0,35. Itu pemakaian standar ukuran huruf dan angka. Contoh yang kedua, bila kita menggunakan tinggi huruf besarnya 7, maka tinggi huruf kecilnya 5, kemudian jarak antar hurufnya 1,4 mm, jarak minimum tiap baris 10 mm, jarak minimum antar suku katanya 3, dan dipastikan tebal huruf ataupun angkanya harus 0,7. Contoh penggunaan huruf berdasarkan standar. Nah, kita supaya memudahkan membuat huruf, kalau belum terbiasa dengan bentuk huruf ISO, ya supaya rapi, kita gunakan garis bantu berupa garis tipis, atau bisa menggoreskan ujung jangka, ujung jarum jangkanya. Kita buat garis bantu berupa garis tipis. Nah, ini contohnya. Kita akan membuat untuk tinggi huruf besar, ya. Kemudian untuk tinggi huruf kecil diatur langsung ukurannya sesuai dengan tadi ukuran standar pada bagan. Kemudian huruf, jarak antar huruf, jarak minimum tiap baris, jarak minimum antar suku kata, kemudian tebal huruf yang menghasilkan itu ditentukan dengan pemilihan ukuran kekerasan pensil atau ukuran dari pena permanen atau rapido. Kemudian pada etiket disebut juga dengan kepala gambar. Nah, ini contoh etiket, sebuah etiket. Etiket ini memuat informasi tentang nama gambar ataupun komponen ataupun judul gambar. Yang kedua, skala gambar yang digunakan. Yang ketiga,
nama pembuat, pemeriksa, kemudian pengesahan gambar. Yang keempat, tanggal pembuatan gambar. Yang kelima, nomor gambar. Yang keenam, nama instansi, lembaga atau perusahaan. Yang ketujuh, jumlah komponen. Yang kedelapan, bahan yang digunakan dalam pembuatan komponen tersebut. Yang kesembilan, ukuran komponen, panjang, lebar, dan tinggi, diameter dalam, diameter luar. Kemudian ukuran kertas yang dipakai untuk menggambar, dan tentunya jenis proyeksi gambar yang digunakan pada saat menggunakan kaidah gambar. Nah, kemudian etiket aturannya diletakkan atau dibuat di bawah kanan kertas gambar. Nah, contoh pada gambar. Nah, ini adalah beberapa bentuk etiket beserta ukuran-ukurannya ya. Ini macam etiket yang pertama. Kemudian yang kedua, ini masih macam etiket yang pertama, cuma bedanya di sini di atasnya dilebihkan untuk kolom-kolom. Ini digunakan untuk membuat atau etiket digunakan untuk gambar susun ataupun gambar komponen yang memiliki beberapa komponen. Nah, ini jenis etiket yang kedua. Demikianlah pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.